Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih. 1,8 FM Suara Budaya Jakarta. Sekarang aman? Ada. Selamat pagi. Selamat menjelang Selamat siang. Pagi gajian. menjelang siang. Jauh dong. Masih belum bang. Iya masih jauh. Masih jauh. Hilalnya nggak mau mic-nya ngambek. Dah. Acing. Capek. Pagi hari ini Abang Po di obrolan komunitas kita bakal ngobrol barengan sama Bang Vanuel Wendy atau Bang Wendy. Yes. Dari Stand Up Indo Jakarta Utara. Ya kalau kemarin banget kita habis ngobrol juga sama Bang Boy dari Stand Up Indo Jakarta Stand Up Indo Tangerang. Dan sekarang ini orang Jakut nih. Kalah nih Jakut nih. Jakut nih. Ikut kita. Yoi Pace. Yoi Pace. Juara SMP tuh. Itu. Kayaknya itu bahasa gaulnya anak Papua dah. Iya Pace. Yoi. Itu tahu yang penghisap darah. Pacet. Pacet. Jakarta hobinya macet. Dah, Abang Po yang mau tanya boleh ya lewat WhatsApp di 081211249928. Selamat pagi Bang Wendy. Selamat pagi Bang. Apa kabar Bang? Sehat. Alhamdulillah. Bang Wendy. Ya. Enggak syuting. Itu Bukan, Wendy beda. Beda Wendy. Beda Wendy. Wendy. Beda Wendy-nya itu. Bang Wendy, Apa? masih Ya. ada franchise-nya enggak? Ayam goreng. Ayam. Tapi burgernya enak loh. Iya. Itu rotinya beda dibanding sama roti burger yang lain. Itu rotinya Si dia. Kepang 2 itu. Si Kepang 2. Enggak, dia enggak Kepang 2, dia jambul. Jambul. Heeh. Oh. Bang Wendy, Ya. itu jambul bisa keras begitu pakai apa, Bang? Aduh. Di semen. Semen, buset. Kayak semen proyek lagi. Pakai itu mobil yang gede gitu Ya ya. Allah, iya pakai molen. Iya. Oh iya molen. Bang, abang kan Molennya isi pisang apa isi nah nangka? iya. Diterusin lagi. Udah. Nih, Bang Wendy. abang kan dari Stand Up Indo Jakarta Utara ya, Bang ya. Stand Up Indo itu kan Nggak mau pindah. Hah? Jakarta Utara ke Emang kenapa? barat ke pusat ke. Biar deket sama Iya. kita. Lo ngapa jadi ngatur-ngatur hidup Oh orang? iya benar. Kan kita pengen diatur. Iya. Bang. Stand up Dia mau nanya Komedi. serius dari tadi. mau masuk. Ini mau masuk dulu. Stand up comedy atau orang kalau di Indonesia kan tuh sebenarnya kan ke komedi tunggal gitu ya, Bang Iya. ya. Iya betul. Apakah selalu stand up comedian itu harus lucu, Bang? Harus sih karena kan ada komedi. Oh iya juga sih. Soalnya kalau nggak lucu stand up doang. Kalau misalnya dia itu menceritakan hal yang sedih, stand up merana namanya. Iya, stand up sadness. Bahasa Inggris ya bener. Iya. Aduh. Nggak, tapi maksudnya gini, kan banyak juga kita lihat yang kalau yang dari Ai pelajari nih Bang, yang dari Ai baca-baca gitu ya Bang. Dulu kan sebenarnya lahirnya stand up itu justru tujuannya bukan untuk berkomedi tapi adalah to stand up your aspirations, asik. Untuk menyuarakan aspirasi, menyuarakan keresahan, kan dulu awalnya begitu ya Bang ya. Betul sekali. Memang pengertian dasarnya stand up tuh sebenarnya stand up sama opini lu sama argumen lu sebenarnya. Bukan Oke. stand up berdiri gitu, bukan sebenarnya. Oke. Jadi makanya sering komik kan materinya opini-opininya dia aja terkait sosial, politik atau lingkungan segala macam kayak gitu-gitu. Oke. Nah, berarti seorang stand up comedian apakah selalu bahan ceritanya itu atau materi komedinya itu selalu dari realita hidupnya dia atau boleh nggak sih berdasarkan cerita orang lain gitu, Bang? Boleh-boleh aja. Tapi biasanya memang banyak membawakan materi cerita sendiri karena itu memang dialami sendiri dan dia tahu ceritanya seperti apa tanpa harus ngarang gitu, tanpa harus pusing mikirin alur ceritanya karena memang itu dialami sama dia sendiri kan. Dibanding cerita orang lain gitu. Oke, berarti bedanya kalau stand up comedian memang dia bercerita membangun cerita itu berdasarkan apa yang dia alamin atau yang dia rasain. Sementara kalau pendongeng kan bebas-bebas aja mau cerita siapa kek, mau bener apa enggak gitu ya kan. Iya betul. Tapi kan kalau misalnya kita lihat nih Bang, bukan akhir-akhir ini ya sempat ada pergeseran gitu loh kayak
orang yang ikut stand up tuh harus lucu. Jadi ceritanya tuh harus lucu. Bahkan kadang ada beberapa komedian yang memang ngarang cerita akhirnya, terus juga cerita orang dia pakai tapi dia Nggak relate sama orang-orang yang dia tawarkan dan juga ke dirinya sendiri gitu Betul. loh. Nah ini apakah pergeseran ini tuh memang terjadi dan masih terjadi, atau emang ada kayak ada teman-teman yang kayak core-nya stand up Indonesia tuh kayak bener-bener ayo kita balikin lagi yuk jalurnya atau gimana gitu. Oh, kalau misalnya yang seperti itu biasanya adalah orang-orang yang baru mau terjun ke dunia stand up gitu. Mereka belum tahu bahwa stand up comedy ini berbeda dengan lawak pada umumnya gitu. Iya, iya. Jadi stand up comedy itu bukan joke telling, tapi memang itu cerita kita sendiri atau keresahan kita sendiri yang dikomedikan gitu. Oke, beda kan. Jadi kalau memang ada ngarang-ngarang tuh biasanya itu orang yang belum bergabung sama komunitas atau memang belum tahu lah cara stand up-nya itu kayak gimana gitu. Oke, artinya pelawak atau komedian panggung gitu ya, yang biasa main sketsa gitu. Itu kan komedian juga ya Bang ya, pelawak lah istilahnya kalau Iya, umumnya gitu. Berarti Iya. adalah dua hal yang berbeda dengan stand up comedian, karena stand up comedian biasanya berangkat dari keresahan pribadi gitu ya Bang. Iya, betul sekali. Oh, oke. Nah, di Jakarta Utara sendiri ini kan stand up Indo Jakarta Utara adalah bagian dari stand up Indo yang secara nasional gitu, yang di hampir seluruh Indonesia ada. Nah, kalau yang di Jakarta Utaranya sendiri dari kapan Bang adanya Bang? 2012 kita. Oh, berarti nggak lama setelah stand up Indo nasional berdiri ya? Iya, betul. Oke, 2012 sampai sekarang berarti udah kurang lebih 13 tahun perjalanan dari stand up Indo. Kalau Bang Wendy-nya sendiri dari kapan mulai terjun ke stand up Bang? Oh, kalau saya dari 2018. Apa yang bikin Abang tertarik buat mempelajari stand up? Awalnya memang dasarnya biasanya orang yang bergabung ke komunitas stand up merasa dirinya lucu. Oke, Karena basicnya lucu di selalu begitu tongkrongan. ya. Iya. Jadi badut tongkrongan. Lucu di tongkrongan. Iya. Iya. Tapi setelah nyoba stand up biasanya Nggak tidak lucu, malah ngebom ya. Iya benar. Karena memang formatnya sangat-sangat berbeda gitu. Oke. Tongkrongan sama stand up gitu. Nah, kalau stand up gimana sih Bang formatnya? Maksudnya format lucunya tuh gimana sih? Kan yang Ayah tahu ada premis, ada stand up, ada punchline, kan 3 itu tuh. Asuransi. Iya. Polis. Bukan premi. Itu premi. Oh premi. Iya. Kalau premis tuh yang bayar banyak berarti. Oh lebih dari satu. Lebih dari 1. Kalau premi kan 1 orang. Kalau premi sekeluarga berarti. Jamak. Iya. Terus. Jadi Abang udah berapa lama jadi agen asuransi? Bukan deh, Bukan. itu sebagai penerima benefit dari Penerima asuransinya. Oh, ahli waris. Ahli waris. Ya Allah. Jadi gimana Bang? Apa Bang? Kan motivasinya Abang terjun ke stand up apa Bang? Tapi emang tahun-tahun itu emang lagi banyak-banyak. Tar dulu dia baca. Gimana Bang? Ya, jadi jenis-jenis premi itu ada macam-macam, Bukan Bang. gitu konsepnya. Ya, jenis premi ada macam-macam. Ada yang full cover nggak Bang? Ya, tujuan stand up sebenarnya waktu itu pengen ujian skripsi, nyoba ngetes public speaking gitu, karena tidak terbiasa public speaking, jadi pengen ngetes biar lancar aja gitu. Oke, tapi Awalnya seperti itu tujuannya. Tapi kan tadi kan kalimat pertamanya adalah biasanya orang-orang yang ikut stand up itu awalnya dia ngerasa lucu. Berarti Bang Wedi dulu sempat ngerasa lucu nggak? Atau emang benar pure apa? Sangat. Sangat merasa lucu, sangat. Ternyata pada kenyataannya tidak lucu dong. kok bangga sekali. Gak lucu, pakai dong lagi. Pakai dong. Enggak, maksudnya tuh ketika udah terjun nih ke dunia stand up gitu kan. Ketika udah terjun ke dunia stand up ngerasain kan kalau misalnya ternyata apa yang kita bayangkan di awal tidak seperti pada kenyataannya gitu kan. Ini kenapa Mic Aye ini? Nah, itu akhirnya butuh waktu berapa lama buat Bang Wendy buat menyesuaikan? Mungkin kurang lebih 6 bulanan, sekitar 6 bulanan baru bisa tampil open mic pecah gitu, lucu gitu.
Oke. Karena kan Boleh. memang basicnya lucu di tongkrongan itu berbeda dengan lucu di stand up. Benar, Karena benar. kalau lucu di tongkrongan tuh teman-teman udah tahu siapa kita gitu, udah kenal gitu. Dan lebih ngargain gak sih, kayak ya udah deh ketawain aja daripada soalnya teman kita gitu. Kalau stand up tuh kan Bisa. iya kan. Saya kalau depan orang lain kan belum tentu kayak ih siapa lo GJ. Asik. Asik. Betul sekali, betul sekali, betul. Iya gitu ya. Betul. Saya pernah Ya. kayak gitu bang, malu. Nauzubillah ya Allah. Kayak nyesel gitu ya, tau gitu dari gue tuh gue diem aja gitu, nggak usah ngomong Jangan gitu. sok ngikut gue. Iya, nggak usah so asik dah gitu ya. Iya. Baik kalau Oke. gitu. Nah, Kita baca WhatsApp. Ya kita bacain WhatsApp ya. Bang Po yang mau nanya juga boleh di WhatsApp 0812112928. Banyak banget nih. Ini Ayu di Depok. Kalau tadi kan Abang bilang katanya rata-rata orang yang baru pertama kali tampil stand up tuh ngebom ya. Ngebom tuh istilah untuk orang yang tampil aduh nggak lucu lagi. Nah, gitu itu ngebom tuh istilahnya ya. Nah, pengalaman betul. Bang Wendy nih. Pengalaman lucu tapi nggak lucu gitu, pengalaman kocak gimana sih pengalaman yang pengalaman kocak dah waktu tampil gitu di panggung Bang. Oh, pengalaman memalukan gitu ya. Kalau pengalaman lucu kan berarti nggak ngebom dong. Kan lucu. Iya, benar. Pengalaman nggak lucu berarti Pengalaman Bang. gak lucu. Yang bikin malu boleh. Pengalaman gak lucu. Ada satu yang saya ingat sampai hari ini. Waktu itu saya ikut lomba stand up di hotel, di sebuah hotel. Itu penontonnya lumayan banyak. Oke. Dan situ saya tampil 5 menit sama sekali nggak lucu. Aduh. Aduh. Itu orang pada diem semua itu berarti. Ada krik-krik Iya, gitu. betul. Hening. Aduh. Mana sebelumnya disediain konsumsi sama hotelnya, dijamu lah segala Allah, macam. ternyata nggak lucu lagi. Iya. Pengen gue balikin aja, gue bayar aja dah. Iya, bayar aja dah makanya. Betul. Tapi itu bisa dibilang kayak kita itu salah milih materi kah, atau kita salah Iya. pilih crowdnya, karena kan Iya. materi yang menurut kita lucu di kelompok Ternyata yang nggak kena ke penonton yang itu gitu Bang. itu kalau menurut Bang Wendy letak kekurangannya itu di mana? Apakah di materinya atau di crowdnya? Oh, pada saat itu salahnya di saya karena saya grogi. Jadi Oh gitu. jadi belibet, ngeblank, Oke. terbata-bata gitu-gitu lah. Jadi nggak jelas ngomong apa gitu. Oke, berarti beli sepatu sekolah. Terbata-bata. Gitu. Terbata. Terbata-bata. Terpro ATT. Tadi Kasogi. Oke. Nah, tapi ini Bang, biasanya juga kan kalau yang namanya komika itu ceritanya pasti akan ada beberapa hal yang misalnya ngangkat ke arifan lokal, baik dari segi Betul. bahasa Iya. gitu ya, terus mungkin juga cerita. Nah, Kebiasaan- yang jadi kebiasaan. pertanyaan kalau Jakarta Utara, apakah selalu bercerita tentang Sunter dan Kelapa Gading? Itu banyak banget soal ceritanya kan. Iya, atau kita bercerita tentang bagaimana dinamika hidup di Simpang 5 Semper gitu misalnya. Itu nggak tahu tuh. Jakarta Utara Nggak ini. tahu tuh itu. Apa Bang? Kalau di Jakarta Utara Nah. sendiri gimana Bang? Nah, uniknya stand up Indo Jakarta Utara akhir-akhir ini tidak ada komik dari Kelapa Gading atau Sunter. Waduh. Ada aja Tanjung Priok, Oh, Polda, Pasar Ular. Ayat tahu kenapa? Karena Kenapa? di sana orang hidupnya nggak resah. Bang. Iya, betul. Nggak ada orang resah tinggalnya di Kelapa Gading. Nggak ada orang resah tinggal di Sunter. Tinggalnya itu di Semper, Lagoa, iya kan? Lagoa, betul. Cilincing, ya kan? Marunda, resah Aduh. emang tuh. Kata dia Betul, halaman rumah gue kenapa makin deket sama air ya? katanya. Kok buka pintu biasa nemunya rumput, sekarang nemunya air. laut. Pasti ciduk asin. Oh iya bener juga sih, bener ya. Oke, nah apa tuh Bang kalau misalnya kayak tadi ya, kalau kita bicara konteksnya rata-rata misalnya stand up comedian akan bercerita tentang hal-hal yang sangat lokal sifatnya gitu, entah kehidupan sehari-hari mereka, bagaimana lingkungan tempat mereka tinggal gitu. Nah kalau di teman-teman di utara sendiri gimana nih? Apakah tadi kalau misalnya bercerita tentang gimana kerasnya hidup di Jakarta Utara gitu Karena misalnya? emang beda sih. Gimana Bang? Iya, betul. Kayak ada komik Jakarta Utara tinggal di Marunda, dia cerita gimana macetnya di sana, gimana seringnya terjadi kecelakaan di sana karena banyak truk-truk besar, terus juga jalanan yang rusak. Biasanya memang menceritakan hal-hal ya di sekitaran mereka terlebih dahulu sih memang materinya. Oke. Jadi emang yang memang bahasnya tuh yang memang ya di kampung gue tuh begini nih gitu. Masalah-masalahnya betul sekali, seperti ini gitu. Tapi yang bikin membeda
membedakan dengan kota media lainnya di Jakarta apa sih kalau dari utara stand up comedy-nya? Nah, yang Jakarta Utara sekarang tuh memang terkenalnya kerasnya Tanjung Priok gitu. Karena di Oke. Jakarta Utara kan ada Marcel Widianto. Jadi Iya. ke-branding kalau Jakarta Utara tuh anak-anak Priok gitu. Oke. Bener, Materinya bener. sekarang gitu kayak kontainer lah, bajing loncat. Iya. Emang ada? kayak gitu-gitu. Itu yang suka ngambilin barang-barang dari Itu bukan yang truk di itu. jalur Trans Sumatera dong, Ada baca banyak. di utara juga banyak. Ada. Ada takut. Tahu. Deket tol Cilincing tuh ada Oh. tahu di situ banyak. Oh, Heeh. alah. Terus yang Iya, suka itu. ngebukain keran ituan truk BBM gitu. Serius? Iya tahu gitu. Ya jangan salah. Enggak tahu lagi. Iya, truk BBM tuh kerannya dibukain dari bawah tuh. Iya, ya Allah. Ditampungin kan? Iya, emang buat ditampungin buat dijual lagi gitu. Bang, tapi Ngeri. kalau ngomongin soal komunitas nih Bang, biasanya kan rata-rata ya Bang, stand up comedian itu pasti selalu berangkat dari komunitas. Sepenting apa sih Bang posisi komunitas tuh dalam karirnya seorang stand up comedy Bang? Kalau dibilang penting atau enggak, menurut saya pribadi sih penting karena memang itu untuk menjalin relasi, link, karena kan abang-abangan komunitas yang sudah tembus industri, mereka tuh berkomunitas gitu. Ada juga sih memang yang sendiri gitu nggak berkomunitas, tapi memang dia sudah lama terkenal duluan gitu. Oke. Eh, Kalau yang sekarang tuh rasa-rasanya agak sedikit sulit kalau tidak bergabung ke komunitas karena jalur-jalurnya biasanya koneksi-koneksinya Dari komunitas. muncul dari kita nongkrong gitu-gitu. Oke. Ya sebenarnya sih gitu sih ya. Boleh kalau mau jalan sendiri mah silahkan. Tapi kalau backingannya Betul. gede, istilahnya gitu. Lah ini Pan, kita kan anak baru nih ya. Baru kemarin sore pengen belajar. Komunitas menjadi tempat yang paling pas kalau menurut Bang Wendy gitu ya. Iya, betul sekali. Oke. Nah, buat Abang Po yang misalnya gini, seorang yang merasa dirinya sebenarnya nggak lucu, cuman banyak hal di kepalanya dia yang pengen dikeluarin Ucapkan, gitu, pengen diceritain, bisa nggak lewat stand up comedy gitu. Jadi kan tadi salah satunya adalah menyuarakan keresahan diri sendiri nih gitu. Mungkin dia sebenarnya nggak ngerasa nggak lucu, cuman ya pengen aja butuh tempat buat sekedar bercerita, ngeluarin isi kepala gitu Bang. Bisa nggak sih Bang stand up itu jadi pilihan Bang? Sangat-sangat bisa gitu. Oke. Karena ini adalah wadah yang paling tepat ketika kita nggak punya tempat cerita gitu. Kapan lagi kita datang ke sebuah tempat cerita apa yang kita rasakan dan orang lain mau dengerin, bahkan kalau beruntung mereka tertawa gitu. Oh iya benar. Nah itu dia balik lagi ya. Kalau kita lihat base-nya itu adalah stand up ya, berarti ya kita menceritakan sesuatu yang ada di pikiran kita. Iya. Komedinya berarti bonusnya, istilahnya begitu ya Bang? Iya, betul sekali. Banyak kan orang bilang bahwa di acara stand up tuh yang terhibur tuh biasanya penonton. Benar. Justru sebaliknya, yang paling terhibur adalah si penampil. Penampil Iya. karena dengan begitu dia bisa ngelepas beban Ada yang pikirannya dia ngedengerin gitu, gua ada yang nih ngedengerin gitu gue. ya. Betul Oke. sekali. Cuman kalau yang saya lihat kan lagi-lagi sekarang itu rata-rata kebanyakan ya maksudnya stand up komedian yang baru lah gitu ya. Yang dikejar tuh lucunya dulu Iya, ketimbang menyuarakan keresahannya dulu gitu. Iya nggak sih Bang kayak gitu nggak sih Bang? Ngejar lucunya Betul. dulu deh gitu. Mau ini Betul ceritanya sekali. bener apa enggak sih? Bodo amat yang penting lucu gitu Bang. Betul sekali, betul. Nah biasanya saya kalau ketemu komika baru seperti itu, saya kasih taunya bahwa Jangan dong, Oh, jangan. jangan. Jangan so lucu lu, enggak gitu. Enggak Enggak gitu. Ya maaf. Agak emosi saya Iya, soalnya. iya. Maaf. Jangan. Apa ditarik kerah bajunya Bang? Enggak. Jangan. Lucu enggak Pentil aja lehernya dikit. Aja aduh. Takut. Iya. Terus. Apa Bang? Gimana Bang? Paling kasih tahu lu nggak usah nyari lucunya dulu aja, yang penting karena kan orang baru belajar stand up, apalagi dia tidak punya basic public speaking, Iya. itu banyak banget hal yang perlu dia pelajari gitu Oke. sebelum mencapai lucu. Nggak usah lucu dah, lu bisa stay 2 menit ya di panggung, bisa gak gitu? Oh iya. Iya. Karena kan Tanpa banyak yang gergetan gemeteran gitu kan. Iya. keringetan gitu, suaranya nggak jelas. Nah itu biasanya saya kasih taunya kayak gitu. Oke. Nah, lucu mah nanti juga bakalan lucu gitu. Kalau nggak Oke. lucu ya udah fokus kerja.
Jadi pegawai. Iya. Iya, menertawakan realita hidup. Iya, mau ngapain lagi? Iya. Udah kerja aja, udah Bener. kerja paling benar. Iya. Nggak lucu, fokus Balik kerja. fokus kerja, memperkaya atasan. Aduh, iya lagi bener. Bang, tapi lagi-lagi nih, kalau buat biasanya seseorang yang baru merintis karir itu biasanya ya punya role model yang dijadiin contoh gitu ya, yang dijadiin panutan lah, apalah sebutannya gitu ya. Nggak usah repot-repot betul. nyebut nama saya, nggak apa-apa bang. Takutnya, Oh, takutnya. kata Bang ini siapa lu? Jadi langsung ngomong takut. Iya. Who do you think you are? Iya. Spice Girl. Yo, who do you think you are? Udah, Who Bang, do you gimana think Bang? Apakah kalau Bang Wendy sendiri punya nggak kayak semacam role model gitu yang jadiin panut kan kalau kata orang mah, kalau kata motivator mah, kalau mau cepet sukses mah pakai prinsip ATM aja. Apa gitu, itu? amati, tiru, modifikasi kan Oh, gitu. iya, betul. Nah kalau Bang Wendy sendiri Iya. gimana Bang? Dia pakai banking deh. Pastinya saya juga punya role model lah kalau stand up gitu. Biasanya saya suka komedinya tuh Ridwan Remin. Bang Remin, oke. Iya. Jadi Kenapa, memang stand up-nya yang benar-benar fokus ke verbal gitu, tanpa ada act out-nya, tanpa ada banyak gerakannya. Iya. Memang fokusnya di verbal gitu. Oke. Karena saya merasa kekurangan saya juga kayaknya saya nggak terlalu Ekspresif fluent ya, kalau nggak act terlalu out. ekspresif gitu ya Bang ya. Betul sekali, ya. Oke, berarti yang membuat mencari role model juga berarti disesuaikan dengan karakter kita sendiri. Kita harus kenal juga diri kita. Kira-kira cocok gak nih kalau Iya. si komedian ini dijadikan role model kita gitu ya Bang ya. Iya, Oke. bisa. Nah tapi ada nggak sih kayak misalnya komika tuh buat yang pemula nih bisa biar supaya konsisten gitu berkarya kan, kalau yang tahu kan di setiap komunitas tuh ada yang namanya open mic gitu Bang. Apakah open mic itu dijadikan salah satu sarana buat latihan, buat supaya konsisten, memperbaiki penampilan dan seterusnya gitu Bang? Betul. Jadi memang beruntungnya si stand up comedy ini kita punya tempat rutin untuk melatih materi kita, jokes kita beneran Oke. lucu atau enggak. Tiap minggu kita berlatih di open mic untuk biar dapat materi yang lebih bagus lagi tiap minggunya gitu memang. Oke. Kalau masalah konsisten atau enggak kayaknya balik lagi ke orangnya gitu. Motivasi mereka gabung ke komunitas apa gitu. Oh iya sih benar. Buat Biasanya nambah-nambahin kalau yang nyari sosmed terkenal aja tuh kali itu. nyerah duluan. Oh iya benar. Ada yang juga mungkin apa ya istilahnya memulainya tuh udah mindsetnya gue pengen jadi artis gitu. Iya. Itu Lewat stand up comedy itu gitu ya. istilahnya kita lagi belajar jalan, dia tiba-tiba pengen koprol. Gak buset. Jauh banget, jauh. Eh, Tapi Bang Wendy Jauh. pengen tahu deh. Ini kan Ayah kan orang yang buta banget nih sama dunia Stand up. stand up comedy. Tadi kan sempat dibahas kalau misalnya tiap minggunya akan melatih materi gitu. Mm-mm. Biasanya nih kan kalau kita ngedenger suatu hal yang lucu di hari ini, terus kita denger lagi di besok hari belum tentu Lucu. lucu gitu. Apakah materi yang dibahas itu di minggu ini tuh sama dengan materi yang sama yang kita bawakan dibahas minggu depan, Mm-mm. atau nyari materi yang lain yang Ya, beda? materi baru lagi gitu, materi Bang. baru. Biasanya kayak Jadi gimana sih? untuk open mic itu Mm-mm. kita memang rutin tiap hari Selasa kalau Jakarta Utara. Oke. Nah, itu kan penontonnya berbeda-beda tuh tiap minggunya. Mm-mm. Jadi terserah si komikanya mau bawain materi yang sama atau enggak gitu. Oh, I see. Oke. Jadi justru itu apa ya, jadi keuntungan gitu ketika penontonnya berubah-berubah. Jadi tahu jokes kita ini Masuk masuk nggak nih? ke semua Ah. audiens atau tidak. Oke. Oh, berarti Oke. tipikal latihannya itu bukan tipikal latihan yang kayak antar komika kita sharing, tapi lebih ke langsung dicemplungin Perform berarti ya? langsung dicemplungin. Mic aku langsung dicemplungin berarti. Baik. Iya, betul. Oke. Nah, Nah Bang, kalau misalnya mau belajar gitu ya, mau belajar stand up comedy, berarti harus cari komunitas dulu yang terdekat di tempat kita tinggal atau gimana sih Bang? iya, betul. Paling mudahnya adalah cari komunitas terdekat di daerah rumahnya. Kalau Jakarta Utara ya ke Stand Up Indo Jakarta Utara, Mhm. Jaktim, Jakbar dan seterusnya gitu. Mm-mm. Tapi nggak bisa gitu belajar online gitu Bang?
Belajar online ada. Ah. Tapi ini perusahaannya Bang Panji Oke. Pragiwaksono, dia Oke. punya perusahaan, dia bikin sekolah stand up comedy Mm-mm. pertama. Nah, itu bisa online. Nanti Ya. yang ngajar tuh stand up comedian profesional gitu. Oh, oke. Sekolah Tapi pecahan berbayar. itu ya, Bang ya. Ya, Yang pecahan, waktu itu betul. ngobrol sama Kemarin kita ya. di sini, si Iya, Bang iya, Zi, iya. Bang Zi sama Bang Habib. Iya, iya. Habib, Yang iya, datang Habibi, yang Habibi. datang langsung ya. Iya. Yang pagi jadi Ah, ya, guru, itu, malam betul. jadi tukang lawak ya. Iya, bener. Yang pagi kepala sekolah, siangnya pagi jadi kepala sekolah, malamnya jadi tukang lawak. Iya kan? Iya, iya, iya. Bang Iya, Zi. iya, oh pecahan Iya, iya. itu ya, benar Iya, benar iya, benar, iya, benar. oke. Nah, tapi bukannya Abang juga kemarin kan sempat ngajakin tuh teman-teman di thread gitu ya kan, yang mau belajar stand up comedy yuk belajar bareng gitu, sampai akhirnya terbentuklah tuh di grup WA tuh Bang. Gimana tuh Bang ceritanya Bang? Ya, jadi itu sebenarnya saya bikin untuk diri saya sendiri sebenarnya. Mm-mm. Karena saya merasa saya ini belum punya partner yang pas untuk sharing materi gitu. Karena biasanya komika tuh tetap butuh, selain open mic ya, tetap butuh temen sharing materi untuk memperluas dari sebuah materi tuh sudut pandangnya seperti apa. Karena kan beda-beda tuh. Nah, itu yang saya butuhkan gitu. Makanya Oke. saya bikin grup itu biar sharing lah Mm-mm. orang-orang yang pengen stand up. Oke, terbentuklah itu grup stand up sampai nyerah. Kenapa stand up sampai nyerah Bang? Kenapa Bang? Iya, ya biar kalau belum dapat apa yang dia impikan, ya udah terus aja. Kejar terus sampai gitu nyerah. ya. Sampai nyerah. Iya, sampai nyerah. Sampai Nah, berpikir jangan buat nanti jadi like karyawan lagi gitu. Iya, fokus kerja. Ngeri. Takut jangan dong. Ya Kalau Allah. pengen belajar sama Bang Wendy, gimana caranya? Ketemunya di mana Bang? Oh, ini aja Instagram saya aja, Mm-mm. follow aja nanti saya. Boleh disebutin, Bang? Instagramnya di Wendy27, E-nya 2, Y-nya 2. Wendy 27 @WEENDYY27. E-nya 2, Y-nya 2. Itu dia. Itu Iya dia. itu di follow aja, paling ntar saya blok kata dia. Siapa nih lagi? Jangan nge-DM Bang Wendy cuman P doang ya. Jangan. Jangan, karena dia bukan Jangan. lahan parkir. Iya. Dan bukan BBM udah nggak ada. Enggak ada, Iya. premium. Premium. Iya dah. Nah, kan orang pakai sekarang pertama. Wih, makanya Bang, makasih Bang buat obrolannya dan mudah-mudahan ini juga buat Abang Po lagi-lagi menjadikan stand up comedy ini bukan sekedar buat jadi ajang pengen lucu, tapi jadi salah satu sarana buat menyuarakan keresahan, menyuarakan isi hati gitu ya, mungkin yang supaya siapa tahu ada yang punya keresahan yang sama gitu dengan kita gitu ya. Dan ya udah kita ketawain bareng dah gitu. Walaupun nggak dapat solusinya juga, yang penting bisa Paling nggak diketawain. ngerocos aja dulu biar Iya. hati agak sedikit lebih tenang. Nah, itu dia. Saya bayar skater mahal, komunitas gratis. Bang makasih ya. Bang, sehat terus ya Bang Wendy. Sukses buat Bang Wendy juga. Terima kasih. Dan mudah-mudahan teman-teman di Stand Up Indo Jakarta Utara juga makin banyak melahirkan bintang-bintang stand up di tanah air. Amin, 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 amin. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi Bang Wendy. Terima kasih, selamat pagi.